Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Eka Puspitasari, MKom, selaku dosen pengumpu mata kuliah Mobile Programming. Pada kesempatan kali ini, kami akan perkenalkan, nama saya Hakiki Alami Agustina dengan NIM 172308 akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Kelompok kami terdiri dari saya sebagai ketua kelompok Hakiki Alami Agustina dengan 172308. Terus ada kawan saya Atala Kresna Badra dengan NIM 17230568, Syahrul Andriana dengan 17230819, Imade Krisna dengan 17230016, Geo Nathanael dengan 17231203, dan Ahmad Nangkotasan dengan NIM 17230143. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari proyek diskusi kami yang berjudul pembuatan aplikasi mobile coffee shop Cipung untuk mendukung transaksi digital dan manajemen pemesanan. Alasan utama pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengikuti perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Proses pemesanan secara manual seringkali menimbulkan antrean panjang dan kesalahan pencatatan, sehingga dibutuhkan sistem yang lebih praktis dan otomatis. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melihat menu, melakukan pemesanan, hingga pembayaran secara langsung melalui perangkat mobile, tanpa harus menunggu pelayan. Selain itu, aplikasi ini juga membantu pemilik coffee shop Cipung dalam memantau transaksi harian, mengelola stok, serta menyusun laporan penjualan secara digital. Dengan adanya sistem ini, kami mengharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, pengalaman pelanggan, serta daya saing bisnis di tengah persaingan industri kuliner yang semakin kompetitif. Terima kasih. Untuk berikutnya akan teman saya yang menjelaskan. Perkenalkan, saya adalah Atala Kresna Badra dengan NIM 17230568. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang yang kelompok kami miliki. Yaitu adalah di sini terlihat tampilan dari latar belakangnya. Kemajuan teknologi mendorong kami untuk menggambarkan pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter bagi coffee shop Cipung. Saat ini mereka masih manual dalam mencatat pesanan yang seringkali menimbulkan kesalahan dan memperlambat layanan. Dengan aplikasi ini, kami bertujuan untuk membuat proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Seperti itu. Dan dilanjut, ada manfaat dan tujuan dari aplikasi ini. Tujuannya adalah, tujuan utama aplikasi ini adalah mendigitalisasi proses transaksi dan pemesanan di Cipung Coffee Shop ini agar lebih efisien dan memudahkan customer juga. Dengan aplikasi ini, pelanggan dapat melihat menu, memesan, dan membayar langsung dari perangkat mobile mereka masing-masing, sehingga mengurangi antrean dan meminimalkan kesalahan dalam pemesanan karena customer memilih dan membayar sendiri, seperti itu. Dan kami menggunakan tools yang kami gunakan ada 3, yaitu ada Virtual Studio Code untuk mengcoding programnya, dan juga ada Flutter, dan yang terakhir itu ada Android Studio untuk menampilkan emulator dari coding program yang kami buat, seperti itu. Terima kasih. Di sini ada diagram navigasi. Diagram navigasi dimulai dari login, lalu dari login masuk ke home. Dan home di sini ada beberapa pilihan, mulai dari QR code, antrean pesanan, daftar produk, riwayat transaksi, dan logout. Lalu di daftar produk ada pilihan lagi, yaitu quantity dan keranjang. Lalu lanjut ke WML diagram activity, dimulai dari start, login, validasi, daftar produk, keranjang belanja, rincian transaksi, pindai QR, antrian pesanan, riwayat transaksi, dan end.
Saya Gion Nathanael dengan NIM 17231203. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai UML diagram use case. Di sini ada fitur adminnya yang berkaitan dengan login, daftar produk, kelola keranjang, lihat rincian transaksi, terus ada kelola antrian pesanan, lihat riwayat transaksi, dan pindai QR pembeli. Selanjutnya di sini ada UML atau diagram squinch. Squinch diagram ini berkaitan dengan transaksi kasir. Pertama itu ada admin. Admin itu berhubungan dengan sistem, yaitu login, dan sistem berhubungan dengan admin, yaitu validasi dan konfirmasi. Terus admin ke sistem itu tambah produk ke keranjang, lalu sistem ke admin itu update keranjang, dan admin ke sistem tampilkan rincian transaksi. Sistem ke admin itu kirim detail transaksi, lalu di admin ke sistem itu bisa pindai QR pembeli, sistem ke admin validasi dan konfirmasi pembayaran. Admin ke sistem yaitu ubah status rincian antrian. Sistem ke admin itu konfirmasi update status. Admin ke sistem lihat riwayat transaksi. Kalau sistem ke admin tampilkan riwayat. Baik, perkenalkan nama saya Sarul Andriana dengan NIM 17230819. Saya di sini akan menjelaskan tentang halaman screenshotan tampilan aplikasi saya kelompok. Yang pertama tuh ada di slide, yang foto pertama ada di halaman login, terdiri dari selamat datang di Coffee Shop Cipung. Ini adalah tampilan awal aplikasi di mana pengguna dapat masuk dengan memasukkan email dan kata sandi mereka. Kemudian foto yang kedua ada daftar produk. Di daftar produk ini, setelah login, kasir akan disambut dengan daftar produk yang tersedia. Di sini kita bisa lihat berbagai varian kopi seperti kopi hitam, kopi gula aren, kopi kutai, dan kopi susu, lengkap dengan harganya juga. Dan kemudian ada foto ketiga, ialah foto riwayat transaksi. Di bagian riwayat transaksi ini memberikan gambaran tentang semua transaksi yang telah dilakukan. Saat ini bisa dilihat bahwa belum ada transaksi yang tercatat. Kemudian foto keempat ada antrian pesanan. Di antrian pesanan ini selanjutnya kita memiliki bagian fitur ini dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ada pending, yang kedua ada prepping, dan ketiga ada ready yang mencerminkan status pesanan secara real time. Kemudian foto yang kelima yang terakhir adalah pindai kode QR atau pembelian. Selanjutnya ada CRUD yang kami implementasikan. Bisa kita lihat di sini ada tampilan login pack. Halaman login yang kami buat di dalam aplikasi ini memungkinkan pengguna memasukkan data diri mereka yang akan mereka gunakan untuk akun mereka. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang from login, di mana tombol login ini ketika diklik dia akan masuk ke homepage-nya. Pertama-tama kita inspect dulu karena codingannya banyak agar tidak belepotan. Ini adalah codingannya dan ini adalah tampilan dari aplikasi yang kita buat. Di sini dalam children ada material color. Material color ini untuk transparan dari tombol loginnya.
Setelah itu ada border radius. Border radius memiliki radius 10.0 dan on tap ini fungsinya untuk ketika tombol login diklik dia akan masuk ke homepage. Setelah itu ada child itu bungkusan dalamnya, dia pakai menggunakan center agar dia berada di tengah. Setelah itu ada child lagi yang di dalamnya ada teks itu ada style, color di dalam color ada text color ini diambil dari fonts yang kita buat untuk warna colornya. Kemudian ada font size untuk ukuran tulisannya, ukuran fontnya. Dia 18 pixel. Setelah itu ada font weight untuk ketebalan dari tulisannya, yaitu bold. Jadi ketika logo-nya diklik, maka dia akan masuk ke dalam homepage. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Atala Kresna Badra dengan NIM 1723058. Nah, yang selanjutnya, tadi setelah teman saya masuk dari form login, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dari card-card yang ada di daftar produk. Sorry. Aduh. Ya, jadi di daftar produk ini itu menampilkan produk-produk yang ada di mobile program kami. Nah, untuk tampilannya di sini ada shadow color. Shadow color itu adalah bayangan yang ada di pinggir-pinggiran card ini. Itu hampir tidak terlihat karena hanya 0,3. Nah, terus di sini ada overlay color dari Instagram dulu dengan warna biru. Kelihatan lagi dia ada di bawah ya. Expect mati. Iya. Nah, yang ini dia berwarna biru sesuai dengan ininya. Nah, dan lalu kita jika melihat ke bawah lagi, nah ini adalah image asset untuk memasukkan foto produknya seperti itu. Dengan lalu jika turun lagi ke bawah, itu ada kontainer dari yang ada putih ini untuk nama produk dan harganya. Setelah itu lanjutkan lagi. Apa lagi, Mas? Ketika diklik masukkan ini. Oh iya. Jelasin. Lalu ini sudah bisa diklik. Jadi logiknya adalah dari daftar produk ini, apabila kita klik ini, maka ini akan otomatis masuk ke keranjang di atas kanan seperti itu. Dan ini bisa kita tambahkan terus-terusan, bisa kita kurang-kurangin lagi. Dan bisa diklik juga keranjangnya seperti ini. Ini hanya satu. Dan untuk lanjutan dari deskripsi keranjang belanja akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Krishna, NIM saya 1723001. Di sini saya akan menjelaskan tentang keranjaan belanja. Proses pembayaran kita masuk ke codingan di sini, yaitu adalah child gesture detector. Gesture detector adalah widget yang mendeteksi gestur sentuhan dari pengguna. Lalu di dalam gesture detector ada on tap. On tap adalah properti dari gesture detector. Ketika item ini sentuh atau diklik, fungsi on top akan memanggil. Lalu ada behavior hits test behavior, memastikan area sentuh penuh. Seperti behavior merupakan properti dari gesture detector. Lalu ada hit test behavior, berarti area sentuhan hit test akan mencakup seluruh area widget. Lalu ada child size box.
child size box ini digunakan untuk memberikan ukuran spesifik pada childnya dengan height 80, menyesuaikan tinggi item agar sejajar dengan bar. Lalu ada child column. Di dalam size box, kita menggunakan kolom untuk menumpuk widget secara vertikal. Lalu ada main axis element. Main axis element merupakan properti di dalam kolom, mengatur bagaimana children didistribusikan sepanjang vertikal untuk kolom. Lalu terakhir ada children. Children ini adalah widget yang akan ditampilkan di dalam kolom. Ini adalah widget icon data. Kemungkinan adalah variabel yang berisi icon yang akan ditampilkan. Lalu di sini untuk prosesnya, kita masuk ke proses pembayaran. Setelah ini, rincian transaksi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan page antrian pesanan. Perkenalkan, nama saya Hakiki Alami Agustina dengan NIM 17230328. Dari page antrian ini, ketika sudah melakukan pembayaran dan pemesanan, user akan diarahkan ke page antrian pesanan. Di antrian pesanan itu ada pending. Dari pending ini bisa dilihat ada return card, terus lalu ada margin. Margin itu untuk menambahkan ruang kosong di sekitar card. Untuk edge insets itu digunakan untuk memberikan margin yang sama di sisi horizontal. Bisa dilihat sisi kiri dan kanan itu sebesar 16 pixel, dan vertikal sisi atas dan bawah itu sebesar 8 pixel. Di sini ada properti. Di sini ada border radius, yaitu 15%. Di sini ada teks untuk menampilkan nama pelanggan dan nomor antrian. Di sebelah sini. Di sini dia memanggil transaction dan customer name ke pelanggan, terus transaction ke queue number, quantity number, terus ada di style itu di textile berupa warna ini, terus ada font size itu ada di 20, ada font wax-nya juga itu berupa bold, terus ada color. Berikutnya ada setelah pending dipaparkan, mulai dengan preparing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Andriana dengan NIM 17230819. Kalau tadi teman saya sudah mendemokan tentang codingannya, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Yang pertama ini ada homepage login. Login ini kita bisa masuk sesuai. Pertama ada email. Email itu kita ketikkan Sarul Andriana email.com. Passwordnya itu ada di Sarul 123. Login. Jika kita sudah masuk ke dalam homepage, kita akan memilih daftar produk. Dikarenakan saya di sini sukanya kopi Good Day, saya akan memilih kopi Good Day. Nah, kita masuk ke sini, lalu kita akan ke keranjang melakukan proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini kita akan menginput nama pelanggan.
Kemudian konfirmasi pembayaran. Jika sudah masuk pembayaran, kita akan dialihkan ke dalam antrian pesanan. Di antrian pesanan ini kita ada namanya pending. Pending ini yang ini belum disiapkan. Mari kita siapkan. Kemudian akan masuk ke dalam preparing. Preparing ini adalah persiapan. Persiapan ini kemudian kita pencet siap diambil. Dan kalau ready sudah selesai, kita akan pencet selesai. Pindah ke complete. Artinya jika sudah masuk ke dalam complete, pesanan tersebut sudah siap, sudah selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Jonathan Ael dengan NIM 1723-1203 ingin melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Syahrul Andriana mengenai pembayaran. Di sini sudah tertera produknya yang ingin dipesan. Setelah itu kita ke riwayat pemesanan. Setelah ke riwayat pemesanan, di sini ada transaksi, riwayat transaksinya. Lalu kalau dengan harga 8.000, kalau kita ingin membayarnya produknya dengan QRIS, bisa kita bayar. Nah, di sini tampilan QRIS-nya. Lalu setelah itu kita log out. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembuatan aplikasi tersebut. Kesimpulannya, hasil analisis dan pengujian menunjukkan bahwa aplikasi mobile Cafe Cipung ini yang direncanakan menggunakan Flutter dan mendukung perangkat Android, memungkinkan pengguna melakukan pemesanan digital dan pembayaran, membantu admin mengelola menu dengan memantau transaksi dan perbelanjaan sesuai dengan fungsionalitas yang direncanakan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan mengenai pembuatan aplikasi mobile Coffee Shop Cipung untuk mendukung transaksi digital dan manajemen pemesanan. Kami berharap apa yang telah kami paparkan telah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, dan proses pengembangan aplikasi ini. Jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, kami terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.